Banyaknya ormas Islam ini dalam satu sisi adalah sebuah kekuatan, artinya untuk memajukan Islam lantas orang bisa berbagi. Betul, Pak. Tapi di sisi lain kalau masing-masing egonya itu tidak terkendali, itu nanti bisa melawan problem, masalah. Apapun perbedaan ormas yang ada, tetap saja itu adalah saudara kita. Betul, Pak Sam. Itulah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Memandang yang lain lebih rendah, merasa lebih tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya yang sering melahirkan konflik itu sebenarnya bukan agamanya. Oh iya, betul, Pak. Tetapi bagaimana orang menafsirkan, memahami tentang tek-tek agama itu. Betul, ya. Yang betul itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Ya. Moderat itu berarti dalam posisi di tengah, tidak kanan dan tidak kiri. Seorang pemimpin bisa memberikan solusi, bukan menghadirkan problem. Betul, Pak. Ya. Jawaban saya harus. Ya. Tetapi tidak perlu merendahkan Dan menyalahkan agama yang lain. Betul. Ya, mayoritas minoritas itu harus dimaknai yang mayoritas mampu menjamin kenyamanan yang minoritas. Tapi yang minoritas juga tidak nakal dan tidak rewel, tetap menghormati yang mayoritas. Demokrasi yang dipilih oleh para pendiri bangsa sampai saat ini itu sebenarnya memberikan ruang yang sama bagi anak bangsa untuk memimpin dan sekaligus siap dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pendengar dan pemirsa sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau. Teriring munajat semoga kita semua, keluarga kita, keturunan kita kelak Allah tetapkan sebagai umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh dari umat muslim yang saya yakin kita semua sudah tahu dan sudah mengetahui dan insya Allah sudah kenal. Ya. Assalamualaikum Pak Syamsuddin. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya perkenalkan sedikit. Beliau adalah salah satu tokoh umat Islam dalam mencoba merangkai ukhuwah dan kerukunan di Kabupaten Klaten. Beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji DRS Syamsuddin Asrofi MM. Saya perkenalkan sedikit, beliau salah satu pimpinan ketua di organisasi yang ini sangat luar biasa, yaitu dalam merangkai kerukunan umat beragama FKUB di Kabupaten Klaten, FKUB. Ini perkenalan singkat Pak Sam, nanti monggo lebih jauh kita berbicara dari sisi ukhuwah. Tema pada sore hari ini mengangkat masih berkaitan dengan dinul Islam, satu Islam dengan berbagai ormas dalam perspektif moderasi beragama menuju kerukunan. Para pemirsa, pendengar sekalian, sunatullah yang sudah terjadi bahwa di setiap masa, di setiap periode pasti terjadi apa? Adanya sebuah organisasi, baik secara keagamaan ataupun kemasyarakatan. Bahkan kalau kita melihat sejarah Pak Sam, sebelum kemerdekaan pun umat Islam juga sudah membentuk organisasi dengan serikat dagangnya.
Begitu juga dengan nasionalisme, dengan budi utomo dan sebagainya. Ya, betul. Ini yang kita pahami bersama dalam perjalanan sejarah seperti itu. Mungkin sebagai prolog Pak Sam, dari ide ini, tema ini, monggo diaturkan berkaitan dengan masalah ini. Monggo Pak Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, saudara-saudaraku umat Islam di Kabupaten Klaten dan masyarakat sekitarnya. Pantaslah hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dalam kesibukan-kesibukan kita yang sangat padat, komitmen keislaman kita masih cukup baik. Kami informasikan secara kasar bahwa di Klaten ini penduduknya hampir 1.400.000. Yang Muslim itu 93,4%. Artinya 1.300.000 sendiri itu adalah umat Islam. Tapi dari jumlah yang 1.300.000 lebih sedikit itu lahir berbagai ormas keagamaan Islam, baik yang sudah lama sekali atau yang muncul kemudian. Di antaranya ada Ormas Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada MTA, ada Dewan Dakwah Islam Indonesia, mungkin bahkan ada Jaula, ada juga mungkin Salafi, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu sebenarnya banyaknya ormas Islam ini dalam satu sisi adalah sebuah kekuatan. Artinya untuk memajukan Islam lantas orang bisa berbagi. Betul, Pak. Tapi di sisi lain kalau masing-masing egonya itu tidak terkendali, itu nanti bisa melawan problem masalah. Oleh karena itu tema sore atau saat ini itu sangat baik ya untuk kita diskusikan. Satu Islam dengan berbagai ormas itu sebuah kekuatan atau justru problem. Itu menjadi sebuah kekuatan memajukan Islam kalau masing-masing memiliki komitmen bahwa apapun perbedaan ormas yang ada, tetap saja itu adalah saudara kita. Betul, Pak Sam. Itulah yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Karena nabinya sama, kitab sucinya Al-Quran sama, rukun Islam, rukun imannya sama, sholatnya juga menghadapnya di Ka'bah yang sama. Sedangkan perbedaan pasti ada, mungkin perbedaan yang kecil-kecil. Ya. Oleh karena itu untuk membangun sebuah kerukunan yang solid, yang kuat, yang produktif, tentu diharapkan ini ada keteladanan. Keteladanan dari siapa? Keteladanan dari para pemimpin ormas-ormas itu, bahwa hidup manusia itu bersifat sosial, artinya tidak bisa hidup sendiri. Betul, Pak. Betul. Dan untuk apalagi untuk menghadapi atau memecahkan persoalan yang ada di Klaten yang cukup banyak ini, tidak bisa sendiri, butuh ada keterlibatan, kolaborasi, sinergitas dan seterusnya. Itu ormas banyak itu menjadi kekuatan. Baik, ya. Tetapi kalau ormas yang banyak tadi itu mengemuka egonya, kalau nggak saya nggak bisa. Yang paling baik adalah ormas saya, yang lain adalah salah, keliru atau tidak baik lah. Itu banyaknya ormas ini bukan sebuah kekuatan, potensi, keberkahan, tapi justru menjadi masalah, problem, atau bahkan juga melahirkan suasana yang tidak nyaman. Itu. Ya, betul, Pak Sam. Ini satu hal yang melatar belakang kami ingin membedah itu lebih jauh lagi. Baik. Ya, jadi jelas Pak Sam bahwa memang realitas yang terjadi dalam masyarakat kita, dan ngapunten, usia dari organisasi keagamaan kita itu kan mendahului dari adanya Indonesia sebelum merdeka gitu, Pak Sam. Saya sangat sepakat, mungkin para pendengar dan pemirsa sepakat bahwa keberadaan berbagai
organisasi keagamaan itu merupakan potensi yang sangat luar biasa. Iya, iya. Kalau kita memandang ya itulah rahmat Allah yang Iya, diberikan kepada iya. bangsa Indonesia gitu. Iya. Pada sisi lain, Iya. ngapunten Pak Sam, juga menjadi sebuah problem tersendiri. Iya, iya. Manakala dari organisasi keagamaan ini lebih menunjukkan pada egonya. Iya, iya, iya. Memandang yang lain lebih rendah, merasa lebih tinggi dan lain sebagainya. Iya, iya. Pak Sam, langkah apa Pak menurut Iya. pendapat Bapak untuk memanajerial? Iya, iya. Ini secara ilmu manajer gitu Iya, Pak, iya. meskipun tidak ada manajernya gitu. Iya. Untuk mengambil langkah apa yang perlu Iya. ditata Iya. dari berbagai unsur ormas Iya. yang ada ini. Iya. Karena nyuwun ngapunten, Iya. saya sepakat dengan yaitu Pak Sam bahwa agamanya sama, Iya. kitab sucinya sama, sholatnya juga sama secara Iya. jumlah rakaatnya. Iya. Tetapi yang terjadi kadang menimbulkan disintegrasi di antara umat kita. Iya, makasih. Jadi sebenarnya yang sering melahirkan konflik itu sebenarnya bukan agamanya, Oh iya betul Pak. Ya. tetapi bagaimana orang menafsirkan, memahami tentang teks-teks agama itu. Betul ya. Ada dua kecenderungan secara teoritik. Ada orang yang sangat kuat secara tekstualis. Artinya dia memegangi teks, bunyi teks itu seperti apa, nasnya seperti apa. Ini ya baik saja, Ya. karena sebenarnya dia khawatir kalau teks nas itu tidak dijaga, maka kehilangan originalitasnya, asolahnya itu hilang. Asalnya. Tetapi harus dimengerti bahwa teks itu pasti terkait dengan kehidupan sosial masyarakat saatnya. Saat turunnya wahyu itu masyarakat itu di mana, Betul. kondisinya seperti apa, Betul. hal-hal yang mendapatkan perlu bimbingan wahyu itu karena ada apalah. Ini konteksnya. Ya. Nah, konteks sosiologis dan historik ini berubah. Ya. Karena di dunia ini sebenarnya tidak ada yang tetap. Yang tetap ya perubahan Perubahan itu sendiri. Betul Pak Sam ya. Nah, dari situlah lantas muncul tafsir-tafsir yang tidak satu. Ya. Artinya ada yang tekstualis, ada yang kontekstualis. Tapi kontekstualis pun juga harus dicermati. Tidak semua teks dikontekkan. Betul. Ya. Karena memang ada teks-teks yang memang itu bersifat ritualistik, yang memang dari sananya sudah taken for granted. Oleh karena itu, solusinya sebenarnya bagaimana terus-menerus itu mendialogkan teks dan konteks. Dan ini harus dimulai dari pimpinannya. Karena pimpinan itu merupakan pattern ya, patron. Nabi sempat berkata atau bersabda, idza soluhar rois soluhal mar'us. Apabila pimpinannya baik, bijak, dewasa, matang beragamanya, Betul Pak. nanti akan diikuti perilaku itu oleh umatnya. Tapi sebaliknya, wa idza fasadar rois fasadal mar'us. Apabila pimpinannya itu tidak bijak, tidak matang dalam beragama, kedewasaannya rendah, justru yang menguat bukan rasionalitas dan empatinya, tapi emosi pamannya begitu. Iya. Ini juga berdampak kepada pengikutnya. Oleh karena itu jawabannya gimana solusinya tadi? Bagaimana para pemimpin ini senantiasa meningkatkan kedewasaan, kematangan dalam beragama, baik dari sisi literasi, komunikasi, atau juga pencermatan dinamika perubahan sosial yang terjadi. Di antaranya itulah Ya. itulah yang melahirkan sikap yang paling mungkin untuk bisa menghadirkan suasana harmoni dan rukun itu adalah pandangan keagamaan yang bersifat moderat. Baik, baik. Istilahnya Majelis Ulama Indonesia adalah wasatiyah, Wasatiyah. Betul. atau rahmatan lil alamin. Betul. Iya. Pak Sam, sebelum kita menginjak jauh tentang pemahaman apa sebetulnya Islam wasatiyah,
atau moderasi keagamaan. Ya, dapat saya simpulkan pada sesi awal ini adalah kematangan dari keilmuan, baik dari sisi tingkat pimpinan pada umat itu menjadi sesuatu yang penting. Betul. Untuk mencoba agar tidak terjadi pemahaman-pemahaman yang lebih jauh perbedaan ini lebih renggang. Berkaitan dengan moderasi beragama. Atau yang lebih kita kenal, masyarakatnya kita kenal adalah Islam wasatiyah. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan tentang berkaitan dengan apa sebetulnya moderasi beragama atau Islam wasatiyah ini. Ya, terima kasih. Kami hanya ingin mengingatkan, jadi jangan sampai keliru. Yang betul itu adalah moderasi beragama, bukan moderasi agama. Karena sebagian masyarakat ada yang menyalahpahami, kalau agama ya tidak perlu dimoderasikan. Karena agama itu ajaran, ritus dan sebagainya. Jadi moderasi beragama itu justru bertumpu pada sikap penganut agama untuk melihat, memahami, meyakini, mengimplementasikan agamanya di dalam kehidupan sosial masyarakat yang ada. Oleh karena itu maka kalau agamanya sih mesti absolut. Sementara tafsir, pemahamannya, sikapnya seperti itu menjadi tidak absolut. Karena tidak absolut, maka tidak boleh mengabsolutkan diri. Sehingga Al-Quran dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Tafsirnya sih absolut bagi orang beriman, tapi tafsirnya ini senantiasa akan diberikan catatan-catatan terus berubah dengan perubahan zaman itu sendiri ya Pak. Betul, seperti itulah indikasi selama ini yang dikenal bahwa moderat itu berarti dalam posisi di tengah, tidak kanan dan tidak kiri. Karena orang yang moderat itu memposisikan dirinya itu secara seimbang, secara adil, secara seimbang. Sehingga itu kenapa itu dipilih? Ya kehidupan itu akhirnya ya yang dipilih yang keseimbangan itu. Ya tanda-tanda orang sudah mulai menua itu biasanya kalau jalannya sudah tidak mulai seimbang. Maunya jalan ke kanan ke kiri, ke kanan kiri. Kalau ke kanan ini sen kanan belok kiri. Betul itu. Jadi kalau fundamentalistik kanan, ekstrem kanan itu artinya hanya dia bisa melihat kiri. Dan sedikit ke depan kiri, kanan dia nggak bisa, sudah notok di kanan. Nah kalau fundamentalistiknya itu adalah kiri, ya sudah notok kiri, yang bisa hanya dia kanan. Lah yang terbaik dan itu rasional, itu yang di tengah, yang di tengah itu moderat. Wasatun tadi ya Pak ya. Wasat tadi seperti itu, sehingga orang yang berposisi di tengah sebagai orang yang mengatur perjalanan sebuah diskusi itu namanya moderator. Itu di tengah. Itu satu sisi. Lah beragama pun juga seperti itu. Karena pasti agama ini ada sisi-sisi kanan dan sisi-sisi kiri. Karena sisi kanan dan kiri itu biasanya merupakan respon problem yang sedang dihadapi yang ada. Oleh karena itu tokoh agama harus memposisikan diri senantiasa ya bersikap di tengah, sebagai bukti bisa melihat banyak perspektif dan menjadikan dirinya sikap yang sangat adil. Satu contoh sederhana saja yang sangat ekstrim, karena di Quran itu ada perintah, ada larangan. Di hadis juga begitu. Pemanya hadis tentang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya pernah melarang ziarah kubur. Lah, melarang itu bahasa Arabnya adalah an-nahyi. Al-aslu fin nahyi litahrim. Asal usul hukum larangan itu haram. Lah kalau berhenti di situ, pokoknya ziarah kubur haram. Oke lah, begitu sementara boleh. Tapi lantas ada lanjutannya hadis itu, fazuruha. Oleh karena itu, karena umat sudah mulai mengerti Islam, bahwa minta hanya kepada Allah, maka di situ Allah
lewat nabinya tadi memerintahkan berziarah kepada kubur tadi lah. Perintah itu al aslu fil amri lil wujub. Nah, coba bayangkan ini, satu haram, satu wajib. Nah, sama-sama ekstrimnya. Nah, kalau itu tidak dewasa dalam beragama, literasinya terbatas, nanti terjebak dalam sisi haram dan sisi wajibnya. Lah, padahal ada solusinya di dalam kajian usul fikih. Al-amru ba'dan nahyi itu al-ibahah. Betul. Kalau ada perintah tapi sebelumnya sempat dilarang, itu posisi hukumnya menjadi boleh saja. Gitu. Kalau yang baik, yang meningkat menjadi mandub atau sunnah. Kalau menyimpang, ya nanti menjadi salah lah. Inilah yang saya katakan, seorang pemimpin bisa memberikan solusi, bukan menghadirkan problem. Betul, Pak. Kalau dia bersikukuh ini hanya haram dan wajib, solusinya nggak ketemu. Nah, ini salah satu contoh sikap dalam moderasi beragama. Baik, Pak Sam. Kalau kita pernah mendengar istilah tasamuh, Pak Sam, toleransi, itu kan memang tidak salah. Kita banyak menggunakan itu untuk hubungan antar umat beragama. Betul. Tetapi kadang pemahaman kita tasamuh itu tadi kurang di antara kita umat beragama dalam satu agama, Pak Sam. Sehingga tadi ngapunten muncul perkataan saling menyalahkan dan sebagainya. Kita memahami sekarang berkaitan dengan ta'asubiyah, Pak Sam. Atau fanatisme terhadap kelompok. Padahal kalau kita memahami adanya organisasi keagamaan apapun, itu kan sebetulnya sebagai wadah. Betul. Para pencetusnya, baik para pendirinya, itu sebetulnya jadikan wadah, Pak Sam. Ada alat. Tetapi secara ngapunten dengan berjalannya waktu, kadang muncul fanatisme, ta'asubiyah tadi yang pada pengikutnya. Saya mohon penjelasan Pak Sam berkaitan dengan ini, Pak Sam. Ada hasil sebuah penelitian kaitannya dengan perilaku umat beragama. Peneliti tadi mengambil satu kesimpulan, ada ketiga kecenderungan utama umat beragama. Apapun agamanya. Dan nanti juga nular apapun ormasnya. Dan nanti juga nular apapun politiknya. Betul. Bahkan nanti menular kepada apapun profesinya. Dan mazhabnya. Mazhabnya. Nah, satu kecenderungan satu umat beragama itu meyakini agamanya yang paling benar, paling baik, dan paling menyelamatkan. Jawaban saya harus. Tetapi tidak perlu merendahkan dan menyalahkan agama yang lain. Betul. Karena kalau kita menyalahkan, mereka juga bisa menyalahkan kita. Nah, intinya di situ aja. Bahkan mungkin kalau menyalahkannya lebih keras lagi. Betul. Islam tidak seperti itu. Dua, kecenderungannya penganut agama itu adalah ingin menyampaikan apa saja yang diyakini dan dilakukan atas bimbingan kepada orang lain. Betul. Nah, ini juga kecenderungan semua agama. Islam juga begitu, Kristen begitu, Yahudi begitu. Maka itulah disebut tiga agama itu sebagai agama dakwah atau agama misionaritis. Jadi agama dakwah yang senantiasa ingin mengembangkan. Nah, ini harus dengan kedewasaan. Bagaimana cara menyampaikan itu? Kalau di Islam itu ada ada etika menyampaikan suatu kebenaran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Artinya dalam berdakwah ada kecenderungan ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain itu, silakan saja, tapi dengan penuh kearifan. Maksudnya apa ini? Kalau orang sudah beragama, negara memberikan aturan tidak usah didakwahi. Betul. Tapi kalau orang lain tuh beragama ingin pindah ke agama kita sukarela, yaitu hak azazi manusia masing-masing. Nah, yang ketiga kecenderungannya itu setiap penganut agama itu ingin sekali orang lain itu seperti dirinya. Tapi itu juga boleh,
Tapi orang lain jangan lupa, orang lain juga sama. Jadi kalau ada pendeta, teman-teman saya pendeta itu sering bergurau dengan saya. Pak Kiai Samsudin ini kalau jadi pendeta bagus ya. Karena kalau berceramah bagus, suaranya tegas dan mudah difahami. Jadi kalau berkhutbah di gereja bagus gitu. Itu artinya, jawaban saya juga sama. Wah, ini Pak Pendeta itu kalau dikasih pecis, dikasih serban, kayaknya jadi ustadz juga mantap. Apalagi pakai sarung. Nah, itu artinya apa? Keinginan seperti itu boleh-boleh saja, tapi Anda jangan lupa bahwa orang yang lain juga punya seperti itu. Itulah maka negara menghadirkan sebuah peraturan perundangan bagaimana hubungan antar umat beragama ini diatur agar tidak terjadi konflik. Saya mencoba merangkum dari season kedua ini betapa pentingnya rasionalitas, Pak Sam, dalam memahami sebuah nilai doktrin agama. Karena mohon maaf, Allah yang berikan kepada kita adalah akal pikiran. Saya membayangkan sumber kebenaran ada, akal itu sebagai suluhnya. Betul. Akal itu sebagai cahaya yang menerangi itu. Pak Samsudin, mungkin saya atau para pendengar sekalian, keberagamaan kita itu bermula dari sebuah nasab keturunan. Betul. Sehingga nyuwun ngapunten, banyak di antara kita belum mampu menjadikan agama itu sebagai sebuah nilai kehidupan. Betul. Karena apa? Ya kita lahir dari komunitas orang tua Islam. Sehingga kemampuan intelektual kita dalam beragama itu kadang kurang, Pak Samsudin. Betul. Saya mohon saran Pak Samsudin, dalam rangka moderasi beragama dan Islam wasatiyah. Sejauh mana sebetulnya fungsi dari rasionalisme, rasional cara berpikir kita terhadap keberagamaan kita, Pak Samsudin? Terima kasih. Konteks Indonesia sebenarnya moderasi agama itu ada 4 indikator. Satu yaitu anti kekerasan. Karena untuk mencapai satu tujuan mulia itu tidak bisa tiba-tiba. Sehingga orang yang menginginkan sebuah perubahan drastis dengan cara menghancurkan yang ada, itu di Indonesia tidak diperkenankan. Karena itu alternatifnya belum ketemu. Yang sudah dihancurkan seperti sudah kehilangan. Itu seperti anak kecil yang membongkar mainannya, setelah dibongkar nggak bisa mengembalikan. Itu satu. Terus kedua, karena kita hidup di dunia itu, di Indonesia itu adalah majemuk bineka, maka sikap moderasi beragama itu menjadi satu sikap yang pentingnya menghargai keragaman. Nah, sehingga mayoritas minoritas itu harus dimaknai yang mayoritas mampu menjamin kenyamanan yang minoritas, tapi yang minoritas juga tidak nakal dan tidak rewel, tetap menghormati yang mayoritas. Dan ketiga, kebinekaan keragaman baik budaya, ras dan seterusnya itu melahirkan yang namanya adalah tradisi budaya atau kearifan lokal. Local wisdom. Nah, oleh karena itu orang yang punya pandangan sikap moderat atau moderasi beragama dalam perspektif Indonesia ini harus tetap menghargai produk-produk budaya sebagai produk manusia yang beragam. Tadi. Nah, terus jangan lupa ini orang yang moderat di dalam Indonesia ini harus semuanya komitmen kebangsaan, NKRI, karena hidupnya di Indonesia. Maka NKRI itu harus menjadi komitmennya bersama. Sementara NKRI, para pendiri bangsa itu memilih negara kesatuan Republik Indonesia itu dasarnya ya Pancasila, Undang Dasar 45, kebinekaan, dan politiknya demokrasi. Ada pertanyaan menarik. Apakah sistem pemerintahan yang lain seperti khilafah, kerajaan dan seterusnya itu apa jelek?
Jawabnya bukan jelek dan baik. Ya. Jawabnya pendiri bangsa itu sudah memilih demokrasi. Betul. Itu jawaban yang diberikan oleh Wapres itu begitu. Jadi bukan, padahal kalau menjawab lugu ya biasa saja. Kapan orang bisa memimpin kalau itu kerajaan? Raja itu kalau sudah mulai tua, absolut gitu. Iya. Raja kalau sudah mulai sepuh ngangkat putra mahkota. Betul. Rajanya meninggal, putra mahkota naik. Mengganti. Mahkota jadi raja, nanti menua ngangkat lagi lah. Yang lain dapat kesempatan apa? Nah, maka ya sering terjadi di kerajaan itu ada kecenderungan kudeta dan seterusnya. Betul, Pak. Demokrasi yang dipilih oleh para pendiri bangsa sampai saat ini itu sebenarnya memberikan ruang yang sama bagi anak bangsa untuk memimpin dan sekaligus siap dipimpin. Betul. Dan itulah yang sebenarnya menginspirasi yayasan kita. Betul. Ya. Pak Samsudin, saya melihat mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat kaum muslimin secara keseluruhan, ada sebuah yayasan. Di mana yayasan ini banyak orang terkagum-kagum. Dan yayasan ini, kalau ini dikatakan sebagai perwujudan dari moderasi beragama, sebuah jalinan ukhuwah Islamiyah, tanpa membedakan antara perbedaan satu organisasi keagamaan dan yang lain. Yayasan Jamaah Haji Klaten adalah yayasan yang ada dua warna, Pak. Tapi dua warna ini dipandang indah, Pak. Dari proses awal didirikan oleh beliau-beliau para muassis itu dari tokoh-tokoh NU, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Pak Samsudin bisa menceritakan, karena salah satu para pemirsa dan pendengar, Pak Samsudin ini generasi awal yang menulis tentang sejarah dari Yayasan Jamaah Haji Islam ini, sehingga saya mohon penjelasan ini, Pak. Terima kasih. Sebenarnya yayasan itu hadir dari kegelisahan, kegalauan para tokoh-tokoh Islam yang ada pada saat itu. Betapa setelah merdeka itu yang agak cepat larinya itu adalah penerus-penerus kolonial. Baik itu dalam pendidikan, amal usaha, yang lain pun seperti itu, karena dia telah memiliki itu. Sementara yang muslim kan tidak mendapatkan warisan itu. Nah, dari sanalah maka saat itu terlihat jelas itu masyarakat muslim itu di bidang kesehatannya itu relatif tertinggal. Di dalam bidang keperbankan, keekonomian juga nampak tidak cepat bergerak, atau kalau ada bergerak itu sporadis. Kegelisahan itu berdampak kepada kualitas hidup umat Islam, di mana kualitas hidup dari sisi kesehatannya menjadi tidak terlayani dengan bagus. Dari sisi ekonominya juga tidak mendapatkan satu kesempatan berbisnis, berniaga, berdagang yang bisa lebih baik. Dan bahkan di bidang pendidikan juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, maka para tokoh ini kegalauannya tadi mendorong dirinya untuk bersama-sama. Wah, ini kalau sendiri nggak bisa, harus bersama-sama. Lah, niat mulia kebersamaan itulah lahir sebuah yayasan dengan visi misinya itu berdasarkan ukhuwah Islamiyah. Nah, karena niat yang mulia itu tulus dan terus dikelola dengan kejujuran, amanah, menjaga trust dari masyarakat, saling menghormati, saling memuliakan tanpa melihat sisi lemahnya, tapi yang dilihat adalah potensi kekuatannya masing-masing. Sekalipun berbeda-beda, ada NU, ada Muhammadiyah, mungkin juga ada ormas keagamaan yang lain, bahkan mungkin partainya juga berbeda. Partai jelas berbeda, Pak. Ada Golkar, ada PDI saat itu. Pilihannya juga mesti berbeda, Pak. Tapi akhirnya
perbedaan ini membawa rahmah, bukan Betul. petaka, karena dia punya niat mulia dan bersatu. Jadilah yayasan ini berkembang, tumbuh, maju, menjadi kohesi umat Islam yang ada di Klaten. Dan punya cita-cita terus seluruh amal usahanya mampu mempersatukan dan menghadirkan kesejahteraan di masyarakat sekelilingnya dan masyarakat Klaten maupun sekitarnya. Baik, Itulah hal yang moderasi beragama dari tokoh itu bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Ini bukti real, tidak lagi sebuah wacana. Betul, sudah dibuktikan karena yayasan itu sekarang sudah memiliki 3 buah rumah sakit besar. Punya lembaga keuangan yang sangat maju, punya beberapa kantor kas baik di lingkungan Klaten sendiri, di Boyolali, bahkan waktu dekat saya dengar tuh akan membuka di Solo Raya. Terus punya radio seperti ini, media. Jadi gerakannya menjadi kesehatan, ekonomi, lantas juga media, dan yang sekarang lagi gencar-gencarnya adalah pendidikan. Lahirnya sebuah pondok pesantren modern Nasirul Wasatiyah tadi, yang moderat tadi. Nasirul Wasatiyah, dengan melahirkan sekolah unggulan Madrasah Aliyah Cendekia yang kita kerjasama dengan Insan Cendekia Manserpong di sana lah. Saya mohon dukungan dari masyarakat di Klaten, Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Bagaimana sebuah yayasan ini terus berjuang, bergerak, berkiprah. Ternyata kebersamaan, ukhuwah itu mampu menghadirkan prestasi dan memperkuatkan peradaban Islam yang selanjutnya. Terima kasih. Artinya mendengar penjelasan Pak Kiai Samsudin ini, Yayasan Jamaah Haji Klaten ini bukan NU ya Pak? Ya, dan bukan Muhammadiyah ya Pak? Karena pemimpinnya sudah bersaksi. Kalau saya jadi ketuanya, yang kebetulan ketuanya NU, tidak akan saya NU kan. Gitu, kalau ketuanya itu Muhammadiyah, tidak akan saya Muhammadiyahkan. Itu, tapi itu mesti harus tetap dijaga, betul, Pak. dirawat, karena perjalanan manusia ini konflik itu bukan didasarkan agama aslinya, tapi didasarkan atas perebutan kekuasaan. Nah itu berarti perspektifnya menjadi politik. Nah itu yang harus dan kepentingan juga, Pak, kepentingan tujuannya sama, cara mencapainya yang berbeda-beda. Ini harus dicermati bersama bahwa ini adalah dijadikan amal usaha bersama yang menjadi gantungan ribuan orang. Betul Pak. Karyawannya sudah 1.500 lebih. Di rumah kalau punya istri 1, anaknya 2, jadi 3, 4 kali berapa ribu sudah Pak, beribu-ribu orang. Itu perlu dijaga, dikembangkan, dimajukan. Terima kasih. Pendengar, pemirsa sekalian, sedikit sekilas dari penjelasan Pak Samsudin tadi. Pak Kiai Samsudin menjelaskan tentang betapa pentingnya Islam Watasiyah, betapa pentingnya moderasi beragama. Dan itu sudah muncul dan dibuktikan oleh para tokoh-tokoh agama di Islam, baik dari organisasi keagamaan NU, dari organisasi keagamaan Muhammadiyah. Ini yang perlu kita jaga, ini yang perlu kita budayakan, ini yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita beragama dalam satu ikatan ukhuwah Islamiyah. Ini sebagai proses closing Pak Samsudin. Iya, saya ingin menegaskan kembali, itu bukti bahwa wacana moderasi beragama, Islam Wasatiyah, Rahmatal Alamin, itu betul-betul yayasan telah menjawabnya, dan jawabnya adalah nyata. Oleh karena itu semoga model yayasan kita yang menjadi kohesi sosial ini nanti menjadi role model. Bagaimana orang membangun sebuah peradaban baru Islam dengan cara berpikir moderat, meningkatkan kualitas keilmuan dengan baik, lantas saling memuliakan dan menguatkan sesama ormas keagamaan. Bahkan mungkin sesama antar umat beragama pun sangat diperlukan secara
hidup warga Indonesia. Terima Baik, kasih. Baik, Ustaz Samsudin. Pemirsa dan mendengar sekalian, semoga obrolan kami bersama Kiai DRS Haji Samsudin Asrofi MM membawa kemanfaatan, merubah mindset kita, cara berpikir kita, bagaimana kita harus beragama, bagaimana kita harus berukhuwah, bertasamuh, bertoleransi, baik dengan umat agama di luar kita ataupun dengan kita satu umat beragama. Semoga membawa kemanfaatan dan kebarokahan bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.